warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu Nurma. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan di subtema 3 ini kita akan belajar tentang apa? Tentang kalimat perintah dan menjumlahkan bilangan sampai dengan 999 dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Anak-anak sudah siap? Yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan sama Allah. Amin. Tahukah anak-anak kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang bermaksud menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ulangi sekali lagi ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang bermaksud menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri kalimat perintah apa saja? Yang pertama ada kata mohon dan silahkan. Dan yang kedua menggunakan suku kata me pada kata kerja dan akhiran lah, ya. Menggunakan suku kata me pada kata kerja dan akhiran lah. Contohnya bawalah, seperti itu. Dan yang ketiga, di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Di akhir kalimat ada tanda serunya. Itu ciri-ciri kalimat perintah. Nah, contoh kalimat perintah itu seperti apa? Ada di buku tematik 1 halaman 98. Anak-anak silakan bisa buka bukunya halaman 98. Di situ ada percakapan ya. Dan di percakapan itu ada contoh kalimat perintah. Yang mana ada yang tahu? Ya, betul. Bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Bagilah. Nah, itu ada lahnya ya di akhir dan ada tanda serunya di akhir kalimat. Dan yang kedua, ada yang bisa menemukan? Betul sekali, ada bawalah tempat bekalmu kembali ya. Bawalah. Nah, di situ ada akhiran lah dan di akhir kalimat ada tanda serunya. Itu contoh kalimat perintah. Contoh yang lain bisa menyebutkan apa? Tutuplah pintu itu, Din. Nah, ada lagi? Bukalah bukumu halaman 98. Itu juga contoh kalimat perintah. Nah, anak-anak sudah paham ya kalimat perintah itu apa dan contohnya? Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang tetapi sudah mulai menyimpan. Anak-anak perhatikan baik-baik ya di rumah ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 104. Nah, di sini ada soal 267 ditambah 129 tetapi menggunakan cara bersusun panjang. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menjabarkan setiap bilangannya ya. Kita jabarkan dulu. 267 bila dijabarkan menjadi 200 ditambah 60 ditambah 7. Ya, kemudian yang bawah 129 dijabarkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 9. Nah, kita bikin garis yang panjang dulu. Jangan lupa ini ada tanda plusnya ya, tanda penjumlahan. Nah, ingat-ingat cara menjumlahkan itu dari belakang ya, dari satuan dulu ya. Dari satuannya dulu kita jumlahkan. 7 ditambah 9 sama dengan 16, betul sekali. Kemudian 60 ditambah 20
80, betul. Kemudian 200 ditambah 100, 300. Nah, lihat dulu, 300 ditambah 80 ditambah 16. 16 ini kalau dijabarkan masih ada puluhannya ya, sedangkan ini ada tempat satuan. Kita jabarkan lagi ya. Kita tulis dulu yang 300 ditambah 80. Nah, sekarang kita jabarkan yang 16 ini. 16 itu bila dijabarkan menjadi 10 ditambah 6. Nah, yang akhir ini sudah satuan ya. Yang akhir paling terakhir adalah satuan. Oke, kalau yang paling terakhir masih puluhan, kalian harus jabarkan lagi ya. Kita jumlahkan 300 ditambah 80. Nah, ini dia. Ya, 80 ditambah 10 berapa? 90 ya. 90 ditambah 6. Nah, hasilnya adalah 396. Kita tulis 396. Ini 300-nya, ini 90-nya, ini 6-nya. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, coba sekarang kita menggunakan penjumlahan bersusun pendek dengan soal yang sama. Apakah hasilnya sama dengan yang ini? Kita coba bersama-sama yuk. 267 ditambah 129. Ya. Nah, kita jumlahkan dari yang paling belakang ya, dari belakang dulu. 7 ditambah 9 sama dengan berapa? 16. Nah, kita tulis dulu 16. Nah, di paling akhir itu harus satuan. Jadi puluhannya itu harus dinaikkan ke atas ya. Kita hapus puluhannya, yang 10 ini naik ke atas. Ya, nyimpan 1 di puluhan. Oke? Kemudian kita tambahkan lagi 1 ditambah 6 ditambah 2 berapa? 9, betul. Dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, hasilnya sama ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar pengurangan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Bu Guru sudah punya soal, ngambil soal di buku tema 3 halaman 116. Kalian bisa buka bukunya di rumah ya. Ada soal 295 dikurangi 169. Ini sudah mulai ada peminjaman ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama, anak-anak perhatikan di rumah ya. Kita jabarkan dulu, 295 dijabarkan menjadi 200 ditambah 90 ditambah 5. Kemudian 169 dijabarkan menjadi 100 ditambah 60 ditambah 9. Kita bikin garis panjang dan juga ditulis pengurangannya. Oke, siap? Nah, kita sudah mulai meminjam ya. 5 dikurangi 9, apakah bisa? Tidak bisa, makanya kita harus meminjam ke puluhan ya. Pinjam ke sini puluhan. 1 puluhan menjadi 10 di sini pinjam ya. Oke, 10. Ini sudah dipinjam, berarti berkurang. Dikurangi 10 menjadi 80. Kita tulis biar tidak lupa ya. Ini 10 ditambah 5, ditambahkan dulu pinjamannya ya dengan yang aslinya. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Ini menjadi 15 ya. 15 dikurangi 9 sama dengan berapa? 6. Betul sekali. Nah, sekarang 80 dikurangi 60 berapa? 20. Pinter. Sekarang 200 dikurangi 100, 100. Nah, ini sudah ketemu, tinggal dijumlahkan. 126. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang dengan soal yang sama kita cari jawabannya tetapi dengan bersusun pendek. Oke, kita tulis dulu soalnya. 295 dikurangi 169. Oke. Nah, kita kurangi dari yang paling belakang dulu ya. 5 dikurangi 9
Oh, tidak bisa ya. Kita harus pinjam dulu di yang puluhan. Pinjam 1 puluhan menjadi 10. Ya, ini pinjam 1 ya. Di sini pinjam 1 jadi 10. Ya, 10 ditambah 5 sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 dikurangi 9, 6. Kemudian ini sudah dipinjam 1 tadi ya. Jadi 8. 8 dikurangi 6 sama dengan 8 kurangi 6 sama dengan berapa? 2. Kemudian 2 dikurangi 1, 1. Sama tidak? Jawabannya sama ya, berarti jawabannya sudah betul. Anak-anak di rumah sudah paham? Sudah ya, hebat semuanya. Nanti Bu Guru kasih soal untuk kalian kerjakan di rumah. Oke? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar kalimat perintah, penjumlahan dengan susun panjang dan pendek, dan pengurangan susun panjang dengan susun pendek. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan apabila Bu Nurma dalam menjelaskan banyak kekurangan, banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.